kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami dapat beribadah kepadamu, merupakan satu anugerah kepada kami. Kami mau menghargainya, dan kami mau mempersiapkan hati kami, segenap pikiran kami, supaya fokus mendengar suara Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata, berbicara kepada kami dengan suara yang jelas, suara yang lembut memanggil kami, supaya kami kembali kepadamu. Karena Engkaulah Allah kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang berkorban untuk keselamatan kami, supaya rahasia-Mu, kehendak-Mu boleh kami mengerti. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak akan mengerti kebenaran-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami bersama-sama dengan rendah hati memohon kehadapan-Mu, supaya turun pertolongan-Mu atas diri kami masing-masing, supaya kami menyadari keberadaan kami, dan kami mengerti apa yang kami butuhkan, sehingga kehendak Tuhan boleh jadi di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, hanya 3 ayat. Kaum bapak ayat 21, kaum ibu 22, pemuda-pemudi 23. Kita bergantian, kaum bapak dulu ayat 21. Matius 16 ayat 21. 2, 3, ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua, mengambil kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibagikan kepada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus kembali berkata kepada Petrus, "Janganlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, tema khotbah kita hari ini tidak memahami rencana Allah. Tidak memahami rencana Allah. Saudara, kita hidup di tengah-tengah bumi ini, seringkali kita hidup atas rencana kita. Banyak rencana-rencana yang kita pikirkan, yang kita sudah rancang sedemikian baik, tetapi tanpa mengerti bahwa ada rencana Allah yang jauh lebih indah di dalam kehidupan kita. Maka, kenapa kita buat temanya tidak memahami rencana Allah? Karena muridnya sendiri pun pada waktu Yesus di bumi belum memahami rencana Allah. Maka Tuhan memanggil ke-12 murid untuk membina, mendidik, mengarah, mengajarkan apa sebenarnya rencana Allah. Jadi melalui pengalaman para murid, ini akan menjadi pengalaman kita. Apa yang dialami mereka itu yang terjadi pada kita zaman kita sekarang ini. Apa yang terjadi ketika Yesus di bumi. Nah, mereka sendiri sebagai murid yang sudah dekat dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama Yesus, mengalami banyak mukjizat, melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi belum memahami rencana Allah yang sebenarnya. Lalu sekarang, sebelum saya uraikan ini, coba kita bertanya kepada sebelah kita. Kamu tahu apa rencana Allah atas dirimu? Coba masing-masing.
Kamu ngerti nggak apa rencana Allah atas dirimu? Ya, mana tahu kita nggak pernah pikir apa rencana Allah, maka kita selalu hidup dalam rencana kita. Tak pernah mau tahu rencana Allah, nggak pernah pikirkan rencana Allah, selalu memikirkan rencana sendiri. Nah, apakah itu ya sejalan dengan rencana Allah? Nah, siapa yang bisa menjawab? Dari pemuda dulu, pemuda-pemudi, apa tadi rencana temannya? Apa rencana itu hidupnya? Siapa yang mewakili? Ya, silakan. Supaya berkuasa di bumi. Wow. Rencananya supaya dia berkuasa di bumi. Luar biasa ini. Kalau dia berkuasa di bumi menjadi musuh Allah, ya kan? Dia berkuasa, bukan lagi Tuhan yang berkuasa. Ini apa namanya ya? Menjadi musuh Allah. Jadi jangan nanti karena kita punya pendidikan yang tinggi, ilmu yang tinggi, bahkan kita memusuhi Allah. Ya, itu sangat apa namanya ya, disayangkan. Sekarang kaum ibu, silakan. Apa rencana Allah atas hidup ibu-ibu? Siapa yang mewakili? Silakan kaum ibu. Tahu nggak apa rencana Allah atas hidup ibu-ibu ini? Supaya memperbanyak anak gitu ya. Supaya keturunannya satu keluarga, satu lusin gitu. Nah, itu ya rencana Allah untuk ibu-ibu. Enggak ada jawabannya. Lalu apa? Kaum ibu yang menjawab. Apa rencana Allah atas kaum ibu? Ini nggak ada ibu-ibu ya? Kok nggak ada jawabannya? Silakan kaum ibu mewakili satu orang. Rencana Allah atas kaum ibu apa? Supaya memberitakan kabar baik dari Allah. Supaya memberitakan kabar baik dari Allah. Itu kaum ibu. Kaum bapak ya. Silakan kaum Adam, kepala keluarga. Apa rencana Allah atas kepala keluarga? Silakan satu orang mewakili. Langsung jawab. Kepala keluarga itu harusnya di depan. Ya, ditanya-tanya lagi harus jawab ya. Ayo, siapa salah satu mewakili? Silakan. Menyatakan Dia yang termulia. Menyatakan Allah yang termulia. Ya. Lalu mari kita lihat apa yang terjadi. Apa sebenarnya rencana Allah yang tertulis di dalam Matius 16 yang kita baca hari ini. Nah, ini pembicaraan antara Yesus dengan murid-murid. Murid-murid sudah dibawa berjalan bersama Yesus, sudah menyaksikan mujizatnya, perbuatan Yesus yang luar biasa. Lalu muncul pertanyaan Yesus kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Itu ayat sebelumnya. Kata orang, siapakah aku ini? Sesudah kita berjalan, sesudah ada mujizat, sesudah banyak perbuatan Allah dilakukan, lalu anggapan orang, siapa aku? Lalu jawaban mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Nabi Elia, ada berkata Nabi Jeremia. Lalu apakah Tuhan Yesus puas dengan jawaban murid? Jawaban Rasul tidak. Itu kata orang, ya. Itu kata banyak orang. Sekarang katamu. Jadi ketika Tuhan Yesus bertanya pendapat orang banyak, bermacam-macam, sekarang pendapatmu sendiri. Karena kamu sudah bersama dengan aku, kamu sudah melihat tanda-tanda mujizat yang aku lakukan. Menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Apa jawab Petrus? Petrus ini adalah perwakilan murid ya. Dia biasanya di depan, barisan terdepan, suara yang terdepan, lalu menyangkal terdepan. Ya. Ini Petrus. Dia yang paling berbicara di depan. Aku mau mati bersama dengan engkau. Tapi sebelum mati pun dia sudah sangkal sebanyak 3 kali. Ya, dia adalah perwakilan murid. Orangnya gesit, orangnya cepat, ya, cepat bertindak, cepat mengaku, cepat menyangka. Mana tahu ada di antara kita seperti ini ya. Cepat sekali ya, semuanya serba cepat. Ya, saya
lalu nanti tiba-tiba saya kurang yakin ya. Cepat lagi ya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa pengakuan Petrus mewakili para murid ketika ditanya Yesus adalah ayat 16, pasal 16. Ini jawaban Petrus, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini jawabannya. Engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, apakah arti Mesias yang sesungguhnya? Arti Mesias yang sesungguhnya, walaupun Petrus ucapkan, tetapi dia belum memahaminya. Dia ucapkan kau Mesias, anak Allah yang hidup, tapi belum mengerti arti Mesias yang sebenarnya. Dari mana kita tahu dia belum mengerti dengan jelas? Dari ayat 20. Dari ayat 20 kita baca dengan suara yang kuat. 2, 3. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kalau memang sudah jelas pengenalan Petrus beserta para murid, pasti Tuhan senang ketika mereka beritakan. Beda dengan Matius 28. Matius 28 Tuhan malah suruh, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu pada pasal 28. Ini Matius pasal 16 belum jelas pengertian mereka, belum jelas pengenalan murid akan siapa Yesus. Maka Tuhan Yesus melarangnya. Jadi kalau pengenalan kita belum jelas, jangan cerita, nanti mepet ya. Kalau kita ceritakan yang salah-salah, menyesatkan nanti. Maka perlu memahami, perlu mengerti dengan jelas, dengan benar apa arti Mesias. Bukan asal diucapkan. Ya, jadi sekarang ini saudara-saudara, banyak orang tidak mengerti, tidak memahami rencana Allah, kehendak Allah, tetapi dia cerita. Kalau dia ceritakan, dia sendiri gak mengerti apa kehendaknya Allah, maka yang dia ceritakan itu pasti ngawur, pasti menyimpang. Maka doktrin kebenaran sangat penting. Ya, kita perlu mengerti tentang kebenaran. Jangan asal menjadi Kristen sudah. Saya kok sudah Kristen, ya sudahlah. Udah mati kok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang sudah mati. Tapi kalau kita tidak mengerti dengan jelas, kematiannya tidak mengubah kehidupan saudara. Tuhan Yesus sudah mati lebih 2000 tahun yang lalu. Tapi saudara sampai hari ini mengapa tidak berubah? Oleh karena tidak mengerti. Pengertian akan mempengaruhi pola pikir manusia. Pengertian yang benar akan mempengaruhi sikap kehidupan kita dan tindakan manusia. Maka mengerti itu sangat penting. Bagaimana bisa mengerti? Belajar. Kepada siapa belajar? Kepada Tuhan Yesus. Di mana dia berbicara? Di dalam Alkitab. Jangan coba-coba belajar dari yang lain. Sumber kebenaran satu-satunya adalah Alkitab. Inilah firman Allah. Disinilah Tuhan Yesus berbicara kepada manusia. Dan ini pasti terjadi karena ini perkataan Tuhan. Maka Tuhan Yesus melarang mereka, walaupun sudah ikut dengan Yesus, namun pengertian, pengenalan mereka masih sama. Belum jelas apa rencana Allah. Maka kita melihat sejak itu ayat 21 yang kita baca tadi. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya. Sejak waktu kapan ini? Sejak waktu Petrus mengaku bahwa Yesus Mesias. Jadi
pengertian Mesias ini diluruskan oleh Tuhan Yesus. Maka sejak itu, sejak waktu pengakuan murid bahwa Yesus adalah Mesias, tapi dalam pengertian yang masih samar, maka sekarang Tuhan Yesus luruskan. Tuhan Yesus jelaskan arti Mesias yang sebenarnya adalah ayat 21 ini. Apakah Mesias yang sebenarnya? Dia menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini belum terjadi. Ini masih pemberitahuan pertama. Sejak mereka mengaku Yesus Mesias, maka Yesus luruskan. Yesus buka pengertian mereka tentang Mesias yang sebenarnya. Mesias sebenarnya dia harus pergi ke Yerusalem. Kenapa harus ke Yerusalem? Padahal murid-muridnya semua orang Galilea. Lalu mengapa Yesus harus pergi ke Yerusalem? Karena Yerusalem adalah pusat ibadah orang Yahudi. Ya, bangsa Israel, orang Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan yang beribadah pusatnya di Yerusalem. Bait suci ada di Yerusalem. Ya, maka Tuhan Yesus harus mati di Yerusalem. Maka dia katakan banyak mengalami penderitaan dari siapa? Dari tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ini yang melayani di bait suci. Jangan saudara heran. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus datangnya bukan dari luar, datangnya dari bait suci, dari pekerja-pekerja yang melayani di dalamnya, yang giat beribadah. Itulah tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahlinya Taurat. Dia yang tangkap, dia yang serahkan, lalu dia yang membunuh saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan heran, ini sudah disampaikan terlebih dahulu. Sebelum terjadi, Yesus sudah sampaikan kepada muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem. Dia akan mengalami banyak penderitaan. Dia akan disiksa, dia akan mati. Apakah langsung dimengerti Petrus dan teman-temannya? Mereka bingung. Ini tidak masuk akal. Ini di luar logika. Mengapa Allah kami yang berkuasa harus disiksa? Mengapa Tuhan yang datang dari surga yang tidak punya kesalahan harus mengalami banyak penderitaan? Tidak masuk akal. Maka semua yang tidak masuk akal sulit diterima oleh manusia. Sulit dicerna, sulit disambut, termasuk murid sendiri tidak memahami. Mengapa dia tidak memahaminya? Karena di dalam pikirannya Mesias itu adalah anak Allah yang berkuasa. Berkuasa, dia tidak pernah mati. Itu dalam konsep mereka, di dalam pemikiran murid. Tapi Tuhan Yesus katakan, anak manusia akan mati bertolak belakang. Bukankah ini yang sering kita alami? Kita sering berharap, kalau aku datang ke gereja, kalau aku beribadah, kalau aku berdoa, maka hidupku aman, tentram, dan nyaman. Tidak ada persoalan, semua beres, ya. Bukankah itu konsep-konsep manusia?
kita sanksi akan adanya Tuhan. Sehingga kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hidupku begini? Tuhan, kenapa kehidupanku Kau izinkan menderita? Tuhan datang ke bumi, Dia contoh teladan yang tidak mementingkan kenyamanan tubuh, tetapi justru Dia datang dari sorga, tinggalkan semua kenyamanan, kemuliaan, kemahakuasaan, datang ke bumi, mengalami seperti yang kita alami. Dia merasa dirinya seperti kita. Dia lapar, dia haus, dia menderita karena dia punya tubuh. Mengapa Allah mau lakukan itu? Ini yang sering sulit bagi manusia. Sulit mengerti pikiran Allah, rencana Allah dengan rencanaku. Rencanaku kalau aku ikut Tuhan, aku akan berhasil. Rencanaku ikut Tuhan, semua beres. Rencanaku ikut Tuhan, aku makmur. Begitu ada masalah, kesulitan, pergumulan, ragu adanya Tuhan. Itu yang dialami Petrus dan teman-teman. Maka Petrus langsung bertindak, ayat 22 itu. Apa kata Petrus? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Inilah yang terjadi dalam pemikiran manusia. Manusia tidak nyaman mengalami penderitaan. Manusia tidak suka adanya kesulitan. Maka Petrus pun ketika mendengar Yesus akan mengalami penderitaan, dia katakan, Tuhan, sekali-kali itu takkan menimpa Engkau. Apakah lebih hebat Petrus daripada Tuhan sendiri? Tuhan sudah tahu dari sorga datang ke bumi, tujuan utamanya untuk mati. Maka dia tidak menghindar. Kalau memang dia datang bukan untuk mati, buat apa dia datang? Ini rencana Allah yang sulit dipahami akal pikiran manusia. Kalau kita tidak tunduk ke dalam pimpinan Tuhan. Maka hari ini saudara, mari serahkan segenap hati pikiran kita, tunduk di bawah kuasa Tuhan, supaya kita mengerti rencananya. Kalau rencana kita terus di depan, lalu rencana kita gagal, maka kita sampai mati takkan memahami rencana Allah. Maka sekarang rencana kita di belakang. Mari lihat apa yang Allah rencanakan secara global, secara umum. Allah rencanakan Dia datang ke bumi untuk menanggung akibat dosa manusia. Roma 6 ayat 23 isinya apa? Sebab upah dosa ialah maut. Maut berarti kematian. Kematian harus ditanggung oleh seluruh manusia. Lalu Tuhan kita yang penuh belas kasihan, Dia tidak rela kita mengalami maut. Maka Dia yang menyerahkan dirinya. Dia yang mau menggantikan kita mengalami maut. Dia sudah tahu itu tujuannya dari surga. Maka lahirnya aja pun dipilih di kandang domba. Dia Tuhan pemilik segalanya. Coba buka pikiran kita. Mari buka hati kita. Mengapa Allah Maha Kuasa pilih lahir di kandang domba, lalu mengalami siksaan melalui para imam, pejabat-pejabat gereja. Kalau sekarang gereja namanya, dulu bait suci. Kalau para pejabat gereja yang akan menyerahkan Dia
untuk dibunuh, ini sudah dinubuatkan. Ini sudah dinyatakan, diberitahukan terlebih dahulu, tapi mereka tetap tidak mengerti. Karena ketidakmengertian mereka, maka Tuhan Yesus memberitahukan akan penderitaan kematiannya sampai 4 kali. Tidak cukup 1 kali, tidak mengerti 2 kali, tidak jelas 3 kali, maka 4 kali. Pemberitahuan tentang kematiannya disampaikan kepada murid-murid. Sulit mengerti kalau penderitaan, tapi kalau kesuksesan gampang nangkap. Kemakmuran cas dia, ya. Kesuksesan, keberhasilan, kemakmuran langsung kita sinyalnya terang sekali. Tapi kalau namanya penderitaan, sinyalnya putus-putus, ya, nggak nyambung dia. Itulah yang dialami Petrus. Inilah wakil para rasul. Nah, mendengar itu, apakah Yesus setuju? Apakah Yesus senang dengan tanggapan Petrus? Oh, terima kasih Petrus, engkau membela aku, gitu. Ya, kita lihat 23 ya, apa yang dilakukan Yesus. Kita baca 2, 3, ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Menyapa iblis, engkau selalu berkesantungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Muridnya sendiri, Petrus, mengapa Tuhan katakan, "Enyahlah engkau iblis"? Bayangkan, masa sama murid yang dipilih, dididik, diajar dikatakan iblis? Petrus, pemikirannya dipakai oleh iblis, menghambat pekerjaan Allah. Pikiran Petrus dipakai oleh iblis untuk menghambat rencana Allah. Karena Allah sudah merencanakan Yesus harus mati. Tapi Petrus katakan jangan mati. Ya. Ini namanya menghambat. Jadi siapapun bisa dipakai iblis. Selagi kita menghambat pekerjaan Allah, kita dipakai iblis, saudara. Siapa yang menghambat pekerjaan Allah? Pekerjaan tentang pengampunan dosa, berarti saudara sedang dipakai iblis. Hati-hati. Ini murid sendiri bisa dipakai. Murid yang paling depan dipakai oleh iblis. Pikirannya dipakai untuk menghambat bagaimana supaya Yesus tidak jadi mati. Coba bayangkan, kalau seandainya Yesus nggak mati, siapa yang mati? Kalau Yesus tidak mati, siapa yang mati? Kita semua harus mati. Saudara semua harus mati. Tidak ada yang bisa hidup. Maka Tuhan Yesus yang paling tahu apa yang saudara butuhkan. Kita sendiri tidak tahu. Kita merancang sedemikian rencana kita ke depan. Kita tidak mengikuti rencana Allah. Allah sudah punya rencana. Allah punya rencana yang begitu indah demi keuntungan seluruh umat manusia. Rencana yang terindah itu, kita manusia harusnya mengalami maut. Melalui kematiannya kita bebas dari maut. Ini keuntungan besar. Kalau kita hanya memikirkan keberhasilan dunia, keberhasilan materi, keuntungan tubuh, berarti kita tidak memahami rencana Allah. Kalau orang yang memahami rencana Allah, berarti dia mengerti apa kehendak Allah atas diri. Kehendak Allah atas diri manusia, bagaimana manusia kekasihnya pindah dari maut kepada hidup, dari kematian kepada kehidupan kekal. Itulah rencana agungnya Allah. Kalau saudara tidak masuk rencana Allah ini, maka saudaralah yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat 19.
Siapa yang hanya pengharapannya sebatas hidup di dunia ini saja, dia masih malang. Kalau tidak sampai kepada keselamatan jiwa, kalau tidak sampai pindah dari maut kepada hidup, maka rencana Allah tidak jadi dalam diri saudara. Pahamkah saudara apa rencana Allah? Atau saudara masih paham rencana saudara? Kita hanya memahami rencana-rencana kita. Oh, saya sudah atur rencana saya dari tahun ini sampai tahun depan. 5 tahun ke depan, rancangan-rancangannya sudah teratur. Dengan satu virus COVID, semua rencana dibatalkan Allah. Ingat ini. Rencana agung Allah, bagaimana manusia kekasih jiwanya pindah dari kematian kepada hidup kekal. Maka Yesus mau mati. Sebelum dia mati, dia beritahukan dulu. Dia beritahukan dulu. Kalau virus kan gak ada yang kasih tahu dulu ya. Tahun 2019 virus akan datang, siap-siap. Ya siapkan masker. Kan gak ada ya. Ya virus akan mematikan. Tidak ada pemberitahuan apa-apa. Tapi kematian Yesus jauh sebelum dia mati sudah diberitahukan. Mana lebih hebat? Mana lebih penting? Ini jauh lebih hebat, jauh lebih penting. Karena sebelum dia mati dia sudah tahu. Dia pasti mati. Ketika dicegah oleh para murid, dia marah. Karena dia tahu murid sendiri pun bisa dipakai iblis menghambat pekerjaan Allah. Jadi pekerjaan Allah adalah mati di kayu salib. Rencana Allah yang agung, kematian Yesus harus terjadi. Itu dari ayat 21 tadi. Ia harus. Ada kata harus. Kalau harus berarti gak ada lagi pilihan. Gak ada jalan lain. Gak ada jalan tengah. Harus mati. Tanpa kematian Yesus, semua manusia akan mati. Jadi siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan ini, apapun rencana-rencana saudara ke depan, ingat, rencana Allah itu yang pasti jadi. Rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Rencana manusia bisa digagalkan, tapi rencana Allah tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mampu menggagalkan. Walaupun muridnya berusaha menggagalkan, tidak ada yang mampu. Karena Allah yang Maha Kuasa akan menggenapi semua rencana-rencana. Kalau begitu enaknya bagaimana? Masuklah dalam rencana Allah. Ikutlah rencana Allah, supaya ketika kita masuk rencananya, mengikuti rencananya, Allah yang memimpin hidup kita, Allah yang mengatur masa depan kita. Apa yang baik menurut Tuhan, bukan baik menurut pandangan kita. Jadi hari ini saudara, coba tanya diri sendiri, sudah berapa banyak rencana-rencanamu? Rencana yang kau rencanakan, apakah itu sesuai dengan rencana Allah? Atau itu hanya rencanaku? Tapi kalau rencana Allah ada di dalam rencanaku, maka Allah dipermuliakan. Jadi rencana Allah yang pertama ini harus terjadi di dalam diri setiap manusia tanpa kecuali. Kematian itu harus genap, kematian harus terjadi, dan lewat itulah kita diselamatkan. Tanpa kematian tidak ada kehidupan. Berarti kalau Yesus nggak mati, celakalah semua manusia. Jadi hari ini ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, kita bersyukur ada jalan keluar. Seharusnya aku mati, seharusnya aku dihukum, tapi Allah yang punya rencana, Yesus harus mati, karena lewat itulah aku bebas dari kematian.
yang kekal. Inilah perlu kita garis bawahi, dibuat di dalam hati kita ini ada rencana Allah. Rencana Allah harus jadi dalam diriku. Tanpa itu maka semua akan menjadi kesia-siaan. Tapi saat rencana Allah genap, maka kita bisa berbahagia. Walaupun ada masalah, walaupun ada kesulitan, selama di bumi pasti ada masalah. Gak mungkin tidak. Lahiran aja masalah. Kenapa harus ganti popoknya? Ya, itu kan masalah. Ya, dia nangis malam harus bangun. Padahal itu rezeki ya, berkat. Tapi ketika tengah malam ibunya harus bangun. Ini kan juga masalah. Di tengah-tengah berkat ada masalah. Tetapi kalau kita mengerti rencana Allah yang teragung ada pada kita, maka semua kita jalani dalam rencananya Allah. Sampai kita kembali pulang menghadapi. Sudah jelas rencana Allah bagi saudara hari ini? Bagi Petrus belum. Kalau saudara ngerti berarti saudara lebih bijak sedikit dari Petrus ya. Tapi akhirnya Petrus mengerti. Maka sesudah dididik, diajari, diberitahukan 4 kali sampai Yesus mati bangkit, barulah turun Roh Kudus. Petrus sekali khotbah 3.000 bertobat. Itu sudah jelas pengertian. Sebelum jelas dilarang. Jangan beritahukan. Karena mepet. Kalau pengertian kita salah kita sampaikan, nanti menyesatkan orang. Tapi kalau sudah benar, maka Tuhan Yesus suruh para rasul, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi hari ini kita mengerti ada rencana Allah untuk hidup setiap manusia. Siapa yang tidak masuk rencana Allah, siapa yang tidak mengerti dan menerimanya, dia orang yang masih rugi, malah. Tapi orang yang menerima rencana Allah, masuk di dalam kehidupannya, dia yang paling beruntung. Maukah saudara menjadi orang yang beruntung? Pulang beruntung atau pulang rugi? Ya, sudah 1 tahun COVID, tapi terus kita dalam rencana-rencana kita. Sudah banyak digagalkan Tuhan pun kita tidak bertanya apa rencanamu Tuhan. Selalu rencana kita. Sudah banyak rencana kita gagal, tapi masih hidup dalam rencana sendiri. Tidak pernah bertanya kepada Tuhan apa rencanamu, supaya rencanamu lah jadi dalam kehidupanku. Jadi hari ini saudara ketika pulang dari mendengar firman Tuhan, tanyalah, sudahkah rencana Allah jadi dalam hidup saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Murid-Mu sendiri sulit memahami rencana Allah yang agung, karena beda dengan pola pikir manusia. Manusia sering sekali menghindari kesulitan, penderitaan dan masalah. Padahal Tuhan Yesus sendiri datang mengalami penderitaan, mengalami siksaan. Karena itulah satu-satunya jalan keluar dari kematian yang kekal. Kami berdoa supaya rencana-Mu yang agung dapat dimengerti oleh setiap telinga yang sudah mendengar firman-Mu, agar kami masuk di dalam rencana-Mu, menerima kematian, karena itu adalah keuntungan besar bagi kami. Walaupun kami sering mendengar, tapi kami belum memahaminya lebih dalam. Sama seperti Petrus yang belum mengerti arti Mesias yang sebenarnya. Oleh karena itu ya Tuhan, nyatakanlah kebenaran ini bagi kami. Bukakanlah kepada kami masing-masing, supaya pengertian kami yang samar dapat diperjelas oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menerimanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.